Terakhir sampai mana? Syafaat ya? Syafaat apa ya? Masih syafaat uzma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah selalu perintahkan untuk memeliharanya sampai datangnya kematian. Semoga Allah memberikan kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syafaat. Perjalanan akhirat dimulai dari yaumul ba'ts, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, hari dikumpulkan, yaumul hisab, hari diperhitungkan amal perbuatan, yaumul mizan, hari ditimbang antara baik dan buruk, yaumul haud, hari telaga, Rasul menunggu di telaga. Kemudian Rasul mengizinkan siapa yang meminum dan siapa yang diusir dari telaga beliau. Setelah itu baru yaumus sirat, hari meniti titian sirat. Kemudian ada fase di mana manusia akan dikisos yang kedua di sebuah tempat yang bernama Qantarah, jembatan kecil antara neraka dan surga. Disitulah orang-orang mukmin yang mestinya masuk surga ditahan untuk menyelesaikan masalah hukukul adami, yaitu hak-hak kemanusiaan. Baru setelah itu hari pembalasan, di mana manusia dibalas dengan surga atau dengan neraka. Adapun syafaat, ada kalanya ditempatkan, yakni ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, dan syafaat juga diberikan setelah, yakni manusia masuk ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan yakni dari neraka tersebut. Itu karena sebab yakni syafaat, terutama bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Karena dia memiliki iman dan tauhid, maka dia akan dikeluarkan karena keimanan dan tauhid itu dari neraka, sekalipun dia mati dengan membawa dosa-dosa besar. Nah, di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, yakni dikeluarkannya para pelaku dosa besar dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik dalam Sahih Abu Dawud nomor 4739.
Silakan. Dari Anas bin Malik, radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Apa sabda beliau? syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari umatku. Iya. Syafaatku adalah li ahlil kabair, bagi orang-orang yang melakukan dosa besar min ummati, dari umatku. Jadi dia sekalipun melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa besar, dan dia belum bertobat sampai kematiannya, maka kemungkinan dia akan dikeluarkan dari surga itu karena syafaat. Tapi tentu bagi siapa yang dikehendaki. Karena syarat dari syafaat itu yakni orang tersebut mendapatkan ridho Allah, dan yang memberikan syafaat mendapatkan izin dari Allah. Jadi ada kemungkinan pelaku-pelaku dosa besar itu akan diberi syafaat selama dia tidak berbuat syirik. Sekalipun dia melakukan dosa besar sampai mati. Sehingga kata Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa surah 4 pada ayat yang ke-48, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Kata Allah Jalla wa'ala, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, yakni dosa ayyushraka bih, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maksudnya dosa syirik ini tidak terampuni manakala dia mati belum bertobat dari syiriknya. La yaghfiru ayyushraka bih, tidak akan diampuni dosa syirik itu. Tapi kalau dia sebelum mati tobat, maka pintu tobat masih terbuka bagi dia. Selama dia bertobat dengan taubatan nasuha, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Kalau dia mau bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, Allah akan mengampuni, bahkan dosa syirik sekalipun. Tapi kalau dia mati membawa syirik, la yaghfiru ayyushraka bih. Nah, baru kemudian kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain dari syirik itu. Apakah itu membunuh, apakah itu berzina, minum khamr, berjudi, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu, dosa apapun akan diampuni. Ini artinya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa besar itu selama orang itu tidak berbuat syirik. Makanya di situ kemudian dilengkapi dengan kalimat liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Maka orang yang berbuat syirik dibawa sampai mati, dia akan kekal selamanya di neraka. Kata Allah dalam surah Al-Bayyinah pada ayat yang ke-6, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab
dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi yang melakukan syirik masuk jahanam, yang melakukan dosa masuk jahanam juga. Sama. Cuman bedanya yang melakukan syirik masuk jahanam enggak keluar-keluar. Khalidina fiha. Bahkan abada, kekal selama-lamanya. Tapi kalau mereka yang tidak berbuat syirik, melakukan dosa besar, walaupun dia berada di dalam jahanam, dia akan dikeluarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari neraka jahanam tersebut. Cuman begitu keluar, dia dimasukkan oleh Allah ke surga, tapi dia dipanggil dengan apa? Sebutan jahannamiyun, mantan atau alumni jahannam. Kata Allah Jalla wa'ala, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud 47 tadi berapa? 47 berapa tadi? 39. 4741. Bukan. 4740 berarti sebelumnya. Iya. Silakan. Dari Imran bin Husain, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dikeluarkan segolongan manusia dari neraka dengan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka masuk ke dalam surga dan mereka dikenal dengan sebutan al-jahannamiyin. Iya. Yakhruju qaumum minan nari. Seorang keluar dari neraka jahanam bi syafaati Muhammadin, karena sebab syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulunal jannah, dan dia kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Fayusammauna al-jahannamiyyin, akan tetapi dia dipanggil oleh orang-orang surga dengan sebutan jahannamiyun. Apa tadi? Alumni jahannam. Lumayan enggak? Lumayan enggak? Halo? Pengen? Katanya lumayan. Pengen enggak? Pengennya enggak apa? Pengennya enggak mampir, iya kan? Tapi kalau seandainya mampir kemudian dikeluarkan, lumayan. Ujung-ujungnya mana? Surga. Surga. Kalau orang sudah keluar neraka, nggak ada tempat lain kecuali masuk mana? Surga. Karena dua pilihan tempat, nggak ada tempat di antara itu. Sekalipun ada ashabul a'raf, ashabul a'raf itu amal baik dan buruknya seimbang. Tapi ujung-ujungnya nanti akan dimasukkan ke mana? Ke surga karena rahmat Allah Jalla wa'ala. Ada loh orang amalnya baik buruknya sama, ada. Makanya dalam surah Al-A'raf itu diterangkan ada yang namanya ashabul a'raf, yakni orang-orang yang berada di tempat tinggi antara mana? Antara surga dan neraka. Ketika lihat neraka menangis, ketika lihat surga dia senang, bergembira. Akhirnya Allah Jalla wa'ala akhirnya memasukkan mereka ke dalam surga. Maka nggak ada tempat lain kecuali dua, neraka atau surga. Nah, inilah diantara syafaat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar ditingkatkan derajatnya itu mah tambahan. Kalau dimasukkan surga segera itu tambahan. Tapi kalau ini dari neraka masuk ke surga, ini luar biasa. Maka berharaplah syafaat dari Allah Jalla wa'ala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Pertama, syaratnya tauhid. Pegang itu sampai mati. Makanya hati-hati dari berbuat syirik, apapun bentuk syiriknya Bapak Ibu. Pokoknya kita harus hati-hati lah. Kalau menjurus menuju kepada syirik, udah tinggalkan, jauhi. Karena kadang manusia itu diuji nanti, kesempitan,
kemelaratan, penderitaan, sakit, dan sebagainya. Yang kadang-kadang digiring manusia itu kepada syirik. Loro gak waras-waras, dokter angkat tangan. Dapat kabar supaya penyakitnya dibawa ke wong pinter, dipindah ke kambing. Biasanya orang kalau sudah seperti itu dianggap ini cara alternatif. Tergiur nggak omongnya orang? Pengen sehat, tergiur atau tidak? Tergiur. Dan berapa banyak kasus seperti itu setelah berobat ujung-ujungnya juga sama, mati, dan dia mati belum bertobat. Sementara dia melakukan cara-cara berkolaborasi dengan jin, syaitan dari kalangan jin. Datang ke dukun, tidak ada pengobatan dengan cara dipindah ke kambing, atau mungkin kalau nggak mampu ke ayam. Kalau nggak ke ayam kemana? Koro kon, tahu yo. Ngomong roh, mari ayam dok. Ya kan? Kalau nggak pengobatan ini berkolaborasi dengan syaitan, apalagi? Pasti tentu ada syarat-syaratnya. Begitu kita memenuhi persyaratan itu, berarti itu bentuk ketaatan kita kepada syaitan. Sederhana. Begitu kita taat, mentaati, memenuhi persyaratannya, itu bentuk ketaatan kita kepada syaitan. Golek no wedhus ken roh. Aku mek ngomong ken tapi dilanjutno. Ya, roh deh. Ya, jadi begitu. Hati-hati dengan syirik apapun bentuknya, apapun warna dan modus-modusnya. Hati-hati dengan kesyirikan. Ini syaratnya tauhid, hindari syirik. Yang kedua, perbanyaklah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau bisa bukan hanya salawat, tapi doakan Nabi itu mendapatkan tempat terpuji di sisinya. Namanya al-wasilah. Al-wasilah sebuah tempat di surga yang Nabi berharap beliau menempatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca kalimat, yakni menjawab azan, ya, menjawab panggilan azan dan membaca solawat serta memintakan beliau al-wasilah, tiganya harus terkumpul. Harus terkumpul tiga-tiganya ini. Maka dia akan berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Baca Muslim 334. 334. Abdullah bin Amr. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an katanya, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila kamu mendengar muazin menyerukan azan, maka ucapkan pula lah apa yang dibacakan muazin itu. Ucapkan apa yang dibaca atau diucapkan oleh muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabnya? Hayya 'alas shalah. Itu. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jawab sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Setelah itu, kemudian bacalah salawat untukku. Setelah menjawab azan, baca salawat untukku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat yang terlengkap, salawat yang paling sahih. Namanya salawat
Ibrahimiyah. Ini sebutan salawat tersebut yang setiap salat pasti kita akan membacanya. Ini baca salawat atas beliau. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya orang yang bersalawat bagiku, Allah memberi berkah kepadanya 10 kali. Nah, itu dibalas 10 kali lipat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah akan memberikan salawat atau mencurahkan berkahnya kepadanya 10 kali lipat. Setelah itu, sesudah itu mohonkanlah bagiku kepada Allah al-wasilah. Mohonkan kepadaku al-wasilah. Mohonkan kepadaku al-wasilah. Bagaimana cara memohonkannya? Buka Abu Dawud 529. Mintakan kepadaku al-wasilah. Ya, silakan. Jabir. Dari Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa mengucapkan doa, apa isinya? Ketika mendengar panggilan azan, Allahumma rabba hadhihi da'watin tamma was salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah. Al-wasilata wal fadilah. Wasilah di situ pakai sin bukan sad. Al-wasilah. Wasilata. Sin. Ya, wal fadilah. Terus. Wa abthu maqaman. Wa ba'athul maqaman. Wa ba'athu maqaman mahmud allazi wa'atta. Terus. Sudah. Melainkan wajib untuknya syafaat pada hari kiamat. Iya. Illa halat lahu asy-syafa'atu yaumal qiyamah. Maka wajib baginya mendapatkan syafaat. Mintakan al-wasilah. Allahumma, wahai Allah, Rabba hadhihi da'wati tamma. Rabb seruan yang sempurna ini. Seruan apa yang paling sempurna? Azan. Makanya ini ono azan setan melayu. Makanya wong nek gak seneng ngrungokno azan berarti boloe ndi wong iki. Azan maneh. Azan iki kok gak mari-mari mandek-mandek azan terus. Siapa orang yang gak suka azan, Pak? Halo? Kalau muslim pasti seneng azan, Pak. Orang kafir gak suka azan ya? Gak suka, Pak. Duwe omah cedek masjid sering azan, pindah. Kenapa? Jine melayu kabeh. Wong nang omah ana pesugihan iki. Melayu kabeh semburat. Baik. Mintakan oleh Allah al-wasilah. Kembali ke Muslim, ya, kembali ke Muslim. Al-wasilah, apa al-wasilah itu? Yaitu suatu tempat di surga. Suatu tempat di surga yang hanya pantas ditempati oleh seorang hamba Allah. Aku berharap akulah yang akan menempatinya. Maka siapa yang memintakan al-wasilah itu untukku, dia akan memperoleh syafaat pembelaan dariku. Iya, siapa yang memintakan aku al-wasilah, pasti dia akan mendapatkan syafaatku. Ini amalan ringan, tapi banyak orang lalai. Azan ngobrol lagi. Apa meneh wayahe buka azan kecapan. Padahal yo kecapan ambek apa? Ambek jawab masih bisa enggak? Bisa. Setelah itu menjawab azan, setelah itu baca sholawat bisa, setelah itu berdoa bisa. Tapi nek wis kadung iwake enak, lali. Amalan ringan tapi banyak orang melalaikan. Katanya pengen syafaat dari Nabi.
Amalannya sederhana. Tapi memang yang susah itu istiqomahnya itu. Baik. Para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu syafaat yang berasal dari selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, syafaat dari keluarga kita yang mati syahid. Kalau ada di antara keluarga kita yang mati syahid, kemungkinan besar kita akan diberi syafaat, ditolong nanti di hari kiamat. Karena orang yang mati syahid itu mendapatkan hak untuk menolong keluarganya sejumlah 70 orang. 70 orang. Di antaranya dalam Sahih At-Tirmidzi tentang keutamaan orang yang mati syahid, yaitu nomor 3661 kalau tidak salah. Coba dicek. 3661. Buku manakib ya? Huh? Bukan gitu Indonesia. Tentang Abu Bakar. Abu Bakar. Bukan. 300 berapa? 366. Keliru nomornya ya. Baik, kalau enggak di Ibnu Majah coba. 2775. Minum dengan 3 kali bernapas. Bukan. 2575. Menyimpan daging kurban. Bukan. Tentang apa Ustaz? Nggak ada. Baik, terakhir 2522 Abu Dawud. Iya. 2522. Dari Nimron bin Utbah Az-Zimari, ia berkata, kami singgah di rumah Ummu Darda. Pada waktu itu kami adalah anak-anak yatim. Ia, Ummu Darda berkata, berbahagialah kalian, karena aku mendengar Abu Darda berkata. Iya, Abu Darda salah seorang sahabat Nabi. Dan waktu itu anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya mati syahid, kemudian dibanggakan, dibesarkan hatinya supaya mereka tidak berkecil hati. Kenapa? Bapaknya yang mati syahid itu, dia akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala hak untuk menolong keluarganya, yaitu lanjut, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Iya. Yushaffa'us syahidu fi sab'ina min ahli baitih. Orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat di hari kiamat kepada anggota keluarganya sebanyak berapa tadi? 70, yakni 70 orang. Kalau anaknya yang mati syahid, kemungkinan yang diberi syafaat pertama kali siapa, Pak? Orang tua. Orang tua cuma berapa jumlahnya?
2. Kalau jadi kakeknya mungkin nggak? Mungkin. Sekarang kakek nenek ke atas 7. Mulai dari kakek, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, ya kan? Berapa itu? Halo? 7 kali 2 14. Dari 2 belah pihak 14 kali 2 28. Itu sudah kena. Dari pihak bapak, dari pihak ibu. 28 tambah 28 ke bawah berapa? 56. Masih sisa? Kalau masih sisa ke samping, ya, paman sama keponakan. Kemungkinan 70 anggota keluarga. Tapi tentu yang diberi syafaat syaratnya tetap mereka harus bertauhid. Mereka juga apa? Tidak melakukan dosa tidak melakukan dosa syirik. Sehingga Allah meridhoinya. Dan orang yang mati syahid ini diberikan izin oleh Allah Jalla wa'ala untuk menolong mereka. Ini contoh syafaat dari orang lain. Demikian pula syafaat dari anak-anak kita yang mati syahid. Maaf, anak-anak kita yang meninggal belum balik. Itu bisa memberi syafaat kepada kita. Coba dibuka Muslim 1665. Darah, harta, dan kehormatan. Darah, harta, dan kehormatan. Coba Bukhari. Mungkin Bukhari. Coba dicek. Bukan ya. Tentang sakit ini. Abu Sa'id Al-Khudri. Buka Abu Daud 3180. Mengantar jenazah. Ya. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia menyatakan, hadisnya marfu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Apa sabda beliau? orang yang mengantar jenazah dengan menaiki tunggangan hendaknya berjalan di belakang jenazah, sedangkan orang yang berjalan kaki berjalan di belakangnya, di depannya, dari samping kanan dan kiri jenazah. Bayi yang mengalami keguguran harus disolati. Bayi itu kelak di akhirat akan mendoakan kedua orang tuanya supaya mendapat ampunan dan rahmat Allah. Ini bayi yang keguguran. Mulai dari ketika sudah ada ruhnya sampai belum balik. Dalam riwayat Sahihain, yaitu anak yang meninggal sebelum balik. Mulai dari bayi. Bayi yang bagaimana? Setelah ditiupkan ruh. Kata Nabi SAW, bayi tersebut yud'a lil walidayhi, dia mendoakan kedua orang tuanya bil maghfirati war rahmah,
supaya orang tuanya diampuni dan diberikan rahmat. Rahmat itu apa? Tidak ada lain kecuali surga. Nah, kapan bayi itu dikatakan bisa memberikan syafaat? Ketika dia sudah ada ruh saat usia berapa? 4 bulan. Mulai dari 4 bulan sampai 15 tahun. Kalau ada yang meninggal di antara itu, maka dia termasuk bayi yang akan dapat memberi pertolongan kepada orang tuanya. Dalam riwayat lain, apabila anak itu sudah terlahir, sebelum dia balik, ditetapkan oleh Nabi jumlahnya harus 2. Harus 2. Di dalam riwayat yang lain, apabila seseorang itu diberikan oleh Allah anak perempuan, tapi tidak meninggal sebelum balik, tapi anak perempuan ini dipelihara, dididik, diajarkan agama kepadanya, diantarkan sampai menikah, dipilihkan calon atau pasangan hidupnya. Setelah itu tugasnya selesai sebagai seorang bapak kepada anak perempuannya, maka 3 orang anak perempuan ini kelak nanti akan menghalangi orang tuanya dari api neraka. Maka berbahagialah orang yang diberi kesempatan memiliki anak perempuan. Nah, ini tidak menunggu meninggal kalau itu. Asal apa? Dididik dengan baik sampai menikah. Karena kewajiban bapak itu mengantarkan anak perempuannya sampai kapan? Sampai menikah. Setelah itu dia adalah hak suaminya. Makanya kita wajib memilihkan anak-anak perempuan kita ini dengan laki-laki yang soleh. Kenapa? Karena kita menyerahkan tanggung jawabnya penuh kepadanya. Sehingga kita orang tuanya tidak berhak lagi untuk mengatur, memaksa. Beda dengan anak laki. Anak laki adalah milik kita selamanya. Selagi kita masih hidup atau selagi anak kita masih hidup, yang laki itu masih milik kita. Kalau anak perempuan sampai batas dia menikah. Baik. Kemudian syafaat selain dari manusia, yaitu syafaat dari amal perbuatan yang kita lakukan di dunia, yaitu bacaan Al-Quran. Itu bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Karena Al-Quran itu nanti datang di hari kiamat dengan membentuk sesuatu yang konkret yang akan menolong kita. Kalau tidak berupa awan yang menaungi kita di padang mahsyar, atau dia berbentuk burung-burung yang membela kita. Karena burung ini akan membuat formasi, dia akan membela kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Terutama apabila kita membaca Zahrawain. Apa Zahrawain? Baca Muslim 771, insyaallah. Dari Abu Umamah. Ya, dari Abu Umamah Al-Bahili. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata. Apa katanya? Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran. Karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena dia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Nah, yang datang ini apa? Apakah mushaf? Bukan mushaf Al-Quran yang datang. Tapi apa? Pahala kita ini diwujudkan oleh Allah dalam bentuk konkret. Karena setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran
akan diganjar pahala 10 kali kebaikan. Dan Allah akan membentuk secara konkret pahala itu. Di antaranya berbentuk apa? Silakan. Bacalah Zahrawain. Iqra'uz Zahrawain. Bacalah Zahrawain. Apa itu? Yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah yang paling panjang. Al-Baqarah 286 ayatnya. Ali Imran 200 ayatnya. Ini surat-surat yang panjang. Amalkan dua surat ini. Dua surat ini disebut Zahrawain, yaitu karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya. Ketika hari matahari didekatkan dalam jarak 1 mil dari kepala kita, maka Al-Quran itu pahalanya akan datang berupa dua tumpuk awan yang menaungi kita. Atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Atau seperti dua kelompok burung yang datang dalam formasi hendak membela para pembacanya. Khususnya Al-Baqarah. Kenapa? Bacalah Al-Baqarah karena dengan membacanya memperoleh berkah, dan dengan tidak membacanya memperoleh penyesalan. Berkah di dunia dan di akhirat. Penyesalan di akhirat. Terus, dan pembacanya tidak dapat dikuasai atau dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Iya, itu keutamaan dari surah Al-Baqarah. Orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah, maka para ahlinya tidak akan bisa dikalahkan oleh sahar atau sahir, tukang sihir. Makanya kalau takut digendam, disantet, dipelet, diuyak-uyak, amalkan Al-Baqarah. Baik. Jadi ini contoh syafaat-syafaat yang akan didapatkan oleh seorang hamba Allah di hari kiamat. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan singkat untuk melengkapi yakni fase syafaat. Ya, karena sudah 2 kali pertemuan, fa insyaallah nanti yang akan datang kita masuk kepada pembahasan yaitu neraka. Neraka kita akan bahas mungkin beberapa kali pertemuan, karena pertama kita akan membahas infrastruktur neraka seperti apa, baru kemudian bagaimana dan siapa penghuninya. Itu pembahasan tentang neraka. Wallahu a'lam. Mungkin sebelum saya tutup, saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Ya. Untuk menjawab kadang kita ada di masjid atau di satu tempat yang kita tidak sudah mendengarkan, tetapi ada azan kembali yang kita dengar. Itu harus kita jawab yang mana, Ustaz? Kita sudah jawab di masjid itu, tapi ada azan lagi yang kita dengar itu, Ustaz. Mohon jawab, Ustaz. Iya, baik. Bagaimana cara menjawab azan yang azan itu bersaut-sautan? Apalagi kita tinggal di negeri atau di tempat yang banyak masjidnya atau banyak musolanya, kan berlomba-lomba azan kan. Maka cara pertama yaitu pilih azan masjid mana yang kita pilih. Terserah mau azan yang terdahulu, yang awal, atau azan yang paling keras suaranya, yang dekat dengan tempat kita, atau mana azan-azan yang kita suka. Itu sebagai satu kewajiban yang menggugurkan kewajiban kita. Jawab. Setelah itu kalau ada azan yang lain, boleh untuk tidak kita jawab, karena kita sudah menjawabnya secara sempurna dan kita sudah berdoa untuk itu. Silakan.
Atau dengan cara yang kedua, setiap kali ada azan kita jawab, boleh. Kenapa? Dalam rangka zikrullah, zikir kepada Allah. Sekalipun kita sudah mendengarnya. Kadang-kadang kita jawab azan sepotong-sepotong. Kapan? Ketika kita safar, perjalanan, sampai naik mobil, di satu titik Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa menek ngebut, hilang misalnya. Ya kan? Nggak lengkap jawabnya. Tapi nanti di depan ada azan lagi. Apa yang kita dengar? Jawab. Ya kan? Nah, kalau kita tidak lengkap menjawabnya, kita yang melengkapi sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai asyhadu an la ilaha illallah, hilang. Soalnya apa? Formula 1 sampean. Wush. Sementara tempatnya jauh dari masjid, maka kita teruskan, nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab aja sampai lengkap, sampai selesai. Kita anggap kita ini menjawab azan tadi itu sampai selesai. Boleh, nggak apa-apa. Jawab sampai selesai. Mungkin tempat itu titik-titik masjidnya jauh. Jawab sampai selesai, nggak masalah. Tapi dengan catatan azan live, bukan kaset. Makanya sampean nggak usah jawab azan nang radio kalau itu bukan live atau di TV. Nggak ada kewajiban menjawab azan yang rekaman, nggak ada. Live, orang yang saat itu ya sedang azan memanggil untuk orang sholat. Sama dengan ucapan salam, kalau itu bukan orang asli, nggak perlu. Lapo sampai jawab bel salam, ting tong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang diulangi sama anak-anak kecil apa, dipenceti yang gudo wong, ting tong, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, bolak-balik. Jadi yang langsung, bukan yang apa, yang rekaman. Kadang ada loh musola itu, kenapa? Karena muadzin ngerangkep marbot, ngerangkep imam, ngerangkep makmum misalnya. Ya, kadang-kadang karena kepegelennya azannya itu kaset. Ya, wong nang jedeng siap-siap mau jadi imam kan, wis azane kiai dhisik. Makanya wong sing liwat cek enak ya azane rek. Tibake rekaman. Nggak perlu dijawab. Baik, yang lain. Nih. Iya. Ya, jadi perlakuan bayi yang keguguran, meninggal, baik itu dalam kandungan usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, atau ketika dia keluar meninggal, maka selama dia sudah ada ruhnya, perlakuannya sama seperti orang yang hidup. Dia harus dimandikan, dia harus dikafani, dia harus disolati, setelah itu dikubur. Sama, karena dia sudah makhluk, sudah menjadi manusia, makhluk yang bernyawa. Beda kalau belum ada ruhnya, di bawah 4 bulan, dia hanya seonggok daging yang tidak perlu ada perlakuan syariat, karena dia belum manusia. Karena dikatakan al-insan apabila bercampur bainal jasad warruh. Kalau sudah ada jasad dan ruh, maka dia disebut al-insan, manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tapi ketika dia baru ada ruhnya, baru dikatakan manusia yang sempurna. Maka kalau misalnya belum ada ruhnya, cukup dikubur saja. Tapi kalau sudah hidup, maka kita perlakukan seperti itu. Bagaimana dulu ketika kita lalai, baik lalai itu karena lupa atau karena nggak ngerti ilmunya,
maka gugur kewajiban bagi kita. Kenapa? Karena sudah berlalu. Mungkin anaknya sudah jadi tanah, maka nggak perlu lagi dibongkar, kemudian dikafani, kemudian disolati, atau mungkin kita datang ke kuburnya kita solati, nggak perlu. Kenapa? Ketidaktahuan kita, maka gugur kewajiban untuk itu. Ya, jadi tidak masalah. Cuman setelah tahu ilmunya, kalau itu terjadi, jangan Pak, ya, jangan. Tapi kalau itu terjadi, itu celengan loh buat kita, ya kan? Makanya untuk mendapatkan itu, cari peluang. Caranya bagaimana? Cari peluangnya, bikin terus, ya kan? Bikin terus, jangan pernah berhenti, ya kan? Jangan dibuntu, ya, ataupun dengan cara apapun. Pakai apa istilah kontrasepsi, ikut program ini nggak perlu, apalagi sampai vasektomi, tubektomi, bikin terus yang banyak. Karena Nabi itu bangga dengan banyaknya umat. Sampai ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, dia menikahi wanita, pengen menikahi wanita ini karena cantiknya luar biasa, tapi dia nggak bisa punya anak. Kata Nabi, jangan. Datang ke Nabi 3 kali. Yang ketiga baru beliau mengatakan, tazawwajul walud wal wadud, nikailah wanita-wanita yang banyak anak dan senang kepada anak. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku nanti bangga di akhirat dengan banyaknya umatku. Maka bikin anak yang banyak supaya apa? Membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu. Ya. Kalau kurang, cari tempat lain ya. Wes aja diterusno. Nih, langin yang silakan. Terakhir cuma 3 aja. Monggo silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Musim syirik. Oh, syirik kecil. Itu termasuk dosa besar atau tidak? Contohnya kalau kita ke makam Bung Karno, itu ada pohon yang kita kejaman daunnya, kadang orang disimpan ke dalam tempat, tapi bisa keluar dompetnya diisi terus. Contoh anak-anak sekarang itu memang dalam satu sekolah ada yang waktu mau ujian dikasih pensil sama gurunya, ini sudah didoakan, itu kadang-kadang kalau yakin bisa lolos, kalau tidak yakin bisa lolos. Itu kan seperti yang anak kecil dulu yang dari mana itu ada batu, kalau di menarik masukkan airnya itu kan sekarang tidak tahu itu masuk syirik kecil atau syirik besar, itu saya juga. Iya, baik. Jadi para ulama merinci yang berkaitan dengan jimat atau azimat. Jimat barang siji, ya itu sampai dikatukkan seperti itu. Jimat, azimat ya, azimat. Jadi benda-benda yang dikeramatkan, yang dianggap memiliki khawarikul ada, kekuatan. Nah itu dirinci oleh para ulama. Kalau dia meyakini bahwa benda itulah yang mendatangkan manfaat dan madharat, syirik besar. Tapi yang kedua, kalau benda itu hanya sebagai wasilah yang mendatangkan manfaat Allah, yang dapat mendatangkan madharat Allah, tapi itu perantara. Tapi nggak logis gitu loh. Tapi tetap dia berharap madharat dan manfaat itu datang dari Allah. Tapi dia menganggap melalui benda ini gak logis. Tapi kalau kita menganggap ini wasilah dan logis, boleh. Contoh obat yang menyembuhkan siapa? Penyakit Allah. Tapi melalui apa? Obat. Kenapa? Karena memang zat-zatnya itu dipakai untuk menetralisir sakit atau penyakit. Itu logis, boleh sebagai wasilah. Tapi kalau yang gak logis, ya, kemudian kita anggap sumber manfaat dan madharat itu adalah benda itu saja, syirik besar. Tapi kalau itu sebagai wasilah
yang mungkin barangkali dapat menimbulkan sugesti, tapi tetap dia yakin yang membawa madarat manfaat Allah, itu syirik kecil. Tapi ingat, syirik kecil dia adalah dosa besar. Harus dibedakan ya, harus tahu. Syirik besar keluar dari Islam, batal syahadatnya. Syirik kecil tidak keluar dari Islam, tidak batal syahadatnya, tapi tetap dosa besar yang itu harus ditobati. Termasuk juga syirik kecil apa? Riya. Beramal tapi pengen berharap wajah manusia, itu juga syirik, tapi syirik kecil. Dan para ulama memasukkan kepada golongan syirkul khafi, syirik yang samar. Nah, untuk tidak masuk kepada syirik yang besar, hindari syirik-syirik yang kecil ini. Wis pokoknya wis gak usah menganggap bahwa ini akan mendatangkan manfaat dan madarat. Nggak usah. Walaupun dianggap sebagai apa? Hanya sebatas sugesti. Jangan, karena itu celah menuju kepada syirik apa? Besar. Oleh karena itu sudah totalitas kita ini apa? Takut kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Terutama dalam tawakul ya, berserah diri kepada Allah. Kadang termasuk di antara syirik itu tatoyur. Yani apa? Meyakini kesialan, tatoyur. Angka sial berapa? 13, 4, 22, pokoknya di jumlah berapa? 4 ya kan? Kalau enggak seperti itu apa? Percaya kepada Hong Sui Feng Sui Edan ya. Percaya kepada hal-hal seperti itu, takhayyul, khurafat dan sebagainya. Percaya kepada alamat-alamat itu bagian daripada celah-celah kesyirikan. Alamat kedut ya. Ada primbonnya itu, kedutan di mana itu alamatnya ini, kedutan di sini alamatnya ini. Saya pernah baca itu. Yang saya ingat, kedutan di bokong sebelah kiri, katanya mau nikah. Sampean bolak-balik kedutan tapi gak nikah-nikah. Gak usah percaya kepada hal-hal seperti itu, primbon-primbon seperti itu. Itu permainan syaitan. Sudah gantungkan semua kepada Allah Jalla wa'ala. Tancapkan dalam dada kita tauhid. Ya. Takut kita hanya kepada Allah, harap kita hanya kepada Allah, cinta kita hanya kepada Allah, berserah diri kita hanya kepada Allah. Sudah totalitas sudah. Ya. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk memahami tauhid sampai mati dan mengamalkannya sampai mati. Baik, saya pikir cukup, kita tutup. Hah? Online. Ya udah. Ustaz, bagaimana dengan anak angkat yang dari bayi kita asuh dan meninggalkan karena sakit di usia 7 tahun yang belum balik? Apakah orang tua angkat tersebut tetap bisa mendapatkan syafaat dari anak tersebut? Ya, kalau anak asuh, anak angkat, anak pungut beda dengan anak langsung, anak kandung. Ya, kalau anak angkat, anak pungut, anak asuh itu sama dengan orang lain. Doanya sama dengan doa orang lain, beda dengan anak sendiri. Yang dimaksud doa Allahumma gfirli atau rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu anak langsung, baik anak kandung atau sebapak atau seibu. Kenapa? Satu darah. Tapi kalau yang lain nggak ada hubungan darah apapun, itu maka sama dengan orang lain. Beda. Kalau dia mati sebelum balik, maka yang dapat fadilah, syafaat ya orang tua yang melahirkan dan bapaknya. Kita hanya mengasuh, dapat pahala dari apa? Fadilah mengasuhnya, mendidiknya, membesarkannya. Tapi siapa yang dapat syafaat? Yang melahirkan dan juga yang mensponsorinya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.